Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 23 April 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Audranda Rolinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, liburan lebaran tahun ini diperkirakan Kabupaten Samosir akan mengalami lonjakan wisatawan. Hal tersebut dapat dilihat dari arus kendaraan yang masuk ke Samosir, seperti halnya di Pelabuhan Penyeberangan Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Jumlah kendaraan roda 2 maupun 4 yang masuk ke Kabupaten Samosir mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari biasanya. Kapospam Pelabuhan Penyeberangan Ambarita AKP Nandi Butar-Butar mengatakan pasca lebaran kali ini lonjakan kendaraan yang masuk dari Pelabuhan Penyeberangan Ajibata maupun dari Pelabuhan Penyeberangan Ambarita mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang untuk berlibur ke Kabupaten Samosir. Meski mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Kabupaten Samosir saat ini, hal tersebut masih dalam keadaan normal. Nandi juga menyebutkan peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Kabupaten Samosir di Pelabuhan Penyeberangan sudah mulai terlihat dari 4 hari sebelumnya. Nandi menjelaskan untuk menyesuaikan lonjakan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Samosir agar tidak menimbulkan kemacetan, sesuai dengan hasil koordinasi dari pihak ASDP bahwa trip jadwal keberangkatan kapal feri akan tambah menyesuaikan dengan keadaan. Peningkatan ada, baik yang dari Ajibata menuju Samosir, dari Samosir ke Ajibata juga sudah ada peningkatan. Tapi yang lebih banyak adalah yang dari Ajibata. Tapi sampai sekarang masih padat dan lancar, masih lancar. Ramai terlihat Pak ya, tapi lancar Pak ya. Ramai tapi lancar, dibantu dengan karena dari ini dia tiket online, jadi penikmat wisata di situ dia mau berangkat 1 jam, dia udah standby di pelabuhan, jadi kita langsung berangkat. Kondisi terminal Madya Tarutung tidak terawat dan kotor serta ditumbuhi semak belukar. Selain itu di sejumlah titik lapangan parkir terminal menjadi tempat genangan air terutama pada saat musim penghujan. Seperti Gapura Terminal dengan status terminal tipe A sejak tahun 2017 lalu, pengelolaannya ditangani langsung Kementerian Perhubungan. Selain kondisinya yang sudah mulai rapuh, juga terlihat ditumbuhi semak belukar. Selain itu, 1 unit bangunan pos jaga petugas terminal terlihat rusak dan tidak difungsikan, serta ditumbuhi semak belukar dan rerumputan yang setiap harinya dilalui oleh kendaraan yang masuk ke terminal, serta petugas di terminal ataupun pegawai Dinas Perhubungan Taput dan pegawai dari Dinas Perhubungan yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan tersebut. Akibat minimnya sarana dan prasarana di Terminal Tarutung, kondisi di terminal diperparah akibat adanya kerusakan sejumlah titik lokasi lapangan tempat parkir terminal dan akses masuk yang berlobang dan selalu dipenuhi genangan air hujan. Sementara itu akibat minimnya pembenahan sarana dan penataan di dalam terminal juga berdampak terhadap berkurangnya minat pengemudi dan angkutan umum lainnya serta masyarakat yang berpergian memasuki terminal memilih untuk di luar terminal. Salah seorang pengguna terminal yang mudik pada Lebaran tujuan Garoga Pratama Sitompul sangat prihatin atas kondisi terminal yang tidak terawat tersebut. Para supir minibus antar kota yang biasanya keluar masuk terminal yang mengeluhkan kondisi terminal dan berharap agar pemerintah dapat membenahi sarana dan prasarana yang ada di Terminal Madya Tarutung. Sementara itu pemirsa, Polres Tanah Karo melakukan pelayanan dan pengamanan jalur wisata di kawasan Danau Toba di Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Dipastikan jalur wisata dan kondisi kapal motor wisata aman dan nyaman. Jalur wisata Danau Toba dan kondisi kapal motor wisata Geopark Caldera Danau Toba di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo aman dan nyaman. Hal ini disampaikan Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nicholas Sidabutar saat melakukan pengecekan pelayanan dan pengamanan operasi Ketupat Toba Lebaran tahun ini.
Objek wisata terdapat kapal motor wisata yang dapat membawa pengunjung atau penumpang untuk menikmati keindahan Danau Toba dengan rute Pelabuhan Tongging, Kabupaten Karo menuju Pelabuhan Silalahi, Kabupaten Dairi. Memastikan jadwal keberangkatan kapal motor sesuai jadwal dan mengantisipasi agar tidak terjadi kepadatan wisatawan yang menumpuk pada perayaan libur Lebaran. Personil Polres Tanah Karo siaga di jalur wisata air Danau Toba. Ditempatkan beberapa orang petugas, baik itu di lokasi objek wisata maupun yang berada di lapangan untuk pengaturan lalu lintas. Hal ini tentunya untuk memastikan masyarakat dan pengunjung nyaman saat liburan di Kabupaten Karo. Wisatawan yang ingin datang ke Tongging, tepatnya di Kabupaten Karo, silakan berkunjung atau mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh petugas di lapangan. Kemudian apabila ada hal-hal yang menonjol atau gangguan Kamtibmas, kami sarankan untuk segera melapor karena petugas-petugas yang ada di seputaran sini sudah siap. Ada pos-pos terpadu, ada pos yang kita standby-kan untuk melayani masyarakat. Kepada masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Tanah Karo, dihimbau untuk tetap mematuhi peraturan dan bersama menjaga situasi keamanan dan kekondusifan kondusif. Sejak beroperasinya jembatan dua sisi di jalan lintas Sumatera menuju Aceh, tepatnya di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, kini suasana mudik Lebaran tidak lagi mengalami kemacetan panjang. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran biasanya identik dengan mudik atau berkunjung ke rumah sanak keluarga bagi umat Islam yang merayakannya di tanah air. Biasanya mudik diwarnai dengan kemacetan panjang kendaraan di setiap jalan protokol maupun jalan lintas. Terjadinya kemacetan ini disebabkan oleh meningkatnya volume kendaraan yang ingin merayakan Idul Fitri dengan keluarga dan sanak famili yang ada di kampung. Seperti halnya Kabupaten Langkat, daerah ini merupakan wilayah yang rawan dengan kemacetan. Ditambah lagi dengan jembatan Sungai Wampu yang sangat kecil, membuat kendaraan menumpuk dan mengakibatkan antrian panjang pada jembatan. Namun kini para pemudik tidak perlu khawatir karena kemacetan panjang tersebut hanya tinggal kenangan. Kenangan itu kini bisa dilupakan setelah dibangunnya jembatan ganda dua sisi yang dibangun pemerintah Kabupaten Langkat dan baru saja diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara pada pekan lalu guna mengurangi kemacetan pada saat Lebaran Idul Fitri. Jembatan gantung raksasa ini hanya dimiliki dua daerah yang ada di Sumatera, yakni Palembang dan Pekanbaru, dan manfaatnya sangat dirasakan oleh para pengguna jalan. Aparat kepolisian Polres Langkat yang bertugas mengatur lalu lintas Lebaran, Ibda Mulyani mengatakan, meski ada beberapa titik kemacetan di jalan lintas, namun hal ini tidak berarti dan petugas tetap harus menerapkan kontraflow atau melakukan penutupan jalan dan pengalihan di titik lokasi yang menjadi sumber kemacetan. Sedikit ada peningkatan volume kendaraannya, Pak. Karena mungkin sudah 2 tahun ini mungkin nggak mudik, ya kalau ini mungkin sedikit ada peningkatan arus kendaraannya. Ini Pak udah kita tempatkan juga personil kita di sepanjang ini ya Pak ya, sepanjang jalur ini, dan kita juga buat kontraflow untuk mengantisipasi kemacetan Pak. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik dan berkunjung ke rumah sanak famili, tidak perlu khawatir akan kemacetan di Kecamatan Stabat, karena jembatan dua sisi sudah siap untuk digunakan dan aparat kepolisian Polres Langkat selalu siap mengamankan situasi mudik Lebaran. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 754 warga binaan lapas kelas 2B Tanjung Balai Asahan mendapatkan remisi. 3 diantaranya mendapatkan bebas langsung. Dalam rangka Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalapas kelas 2B Tanjung Balai Asahan memberikan remisi kepada 754 warga binaan dari jumlah warga binaan sebanyak 1.000 lebih dan 3 diantaranya mendapatkan bebas langsung.
Masing-masing tahanan warga binaan memperoleh remisi antara 1 hingga 2 bulan. Menurut Kalapas Kelas 2B Tanjung Balai Asahan, Sangapta Surbakti, bahwa pemberian remisi tersebut merupakan bentuk kehadiran negara serta hak warga binaan atas pencapaian positif perbuatan maupun tindakannya selama menjalani hukuman. Adapun besaran remisi diperoleh warga binaan adalah 44 orang sebesar 15 hari, 619 orang sebesar 1 bulan, dan 71 orang selama 1 bulan 15 hari, dan 21 orang diantaranya 2 bulan, sedangkan 3 bebas langsung. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, Lapas Tanjung Balai mengusulkan sebanyak 754 narapidana untuk memperoleh remisi. Tadi pagi setelah sholat Id, kami beserta dengan seluruh jajaran memberikan pemberian remisi tersebut. Semuanya turun 754 orang, bahkan 3 diantaranya langsung bebas bertemu dengan keluarganya dan melakukan lebaran di luar. Narapidana yang berhak memperoleh remisi tersebut adalah narapidana yang berkelakuan baik dan menunjukkan perilaku perubahan yang lebih baik dan positif dan sudah memenuhi persyaratan administratif lainnya. Melalui remisi, Kalapas mengajak perwakilan warga binaan untuk terus berbuat baik selama menjalani hukuman, serta terus mengikuti segala bentuk program pembinaan sehingga dapat menjadi bekal kehidupan ketika kembali ke masyarakat dan ke rumah masing-masing. Sementara itu pemirsa, sejumlah peziarah di tempat pemakaman umum Kelurahan Penyambungan 2 Mandeling Natal heboh setelah melihat makam keluarga mereka hancur. Diduga pelaku pengrusak makam ini di remaja pecandu narkoba yang sering nongkrong di sekitar lokasi pemakaman. Puluhan makam atau kuburan di Kelurahan Penyambungan 2, Kabupaten Mandeling Natal diduga dirusak orang tidak bertanggung jawab. Sejumlah peziarah lokal maupun dari luar daerah mengaku kaget melihat makam keluarga mereka sudah hancur lebur. Batu nisan di TPU Banjar Kobun, Penyambungan 2 ini sengaja dihancurkan hanya untuk mengambil besi yang ada di batu nisan. Peristiwa pengrusakan ini pun membuat heboh warga sekitar dan juga penziarah yang datang berziarah saat di momen Hari Raya Idul Fitri. Aksi tak terpuji yang dilakukan pelaku ini terjadi pada malam hari yang diduga dilakukan remaja pecandu narkoba yang sering nongkrong di sekitar lokasi TPU. Ya, Kurang enak, Bu, ya? Kurang enak lah, namanya kita datang kemari, kita jarang. Cuma sekali setahun kita datang dari jauh-jauh dari Medan untuk ziarah kemari. Tahu-tahu udah rusak ini kuburan ini kan gitu. Gitu, ini, Bu, ya? Ini besinya ini udah kayak gini lah, coba lihat adik lah ini seperti apa ini ya kan. Ya mudah-mudahan janganlah dibuatlah seperti ini yang lain-lain ya kan. Lurah Penyambungan 2 Abdul Aziz mengaku masih menyelidiki peristiwa pengrusakan ini. Ia juga berjanji akan mencari tahu bersama pihak kecamatan siapa pelakunya dan akan melaporkannya untuk proses hukum. Warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan terpaksa merayakan hari Lebaran pertama dengan pasang air laut atau banjirop. Banjir tak hanya menggenangi rumah warga, namun pasang air laut juga hingga ke jalan raya dan menyulitkan masyarakat untuk bersilaturahmi ke tempat keluarga. Banjirop atau yang terjadi akibat pasang air laut menggenangi ratusan rumah warga di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Pasang air laut yang naik di pukul 1 siang 3 hari yang lalu setinggi 40 cm menghambat aktivitas warga yang akan bersilaturahim ke rumah sanak saudara. Khawatir banjirop merusak barang berharga, masyarakat memarkirkan sepeda motor di areal yang lebih tinggi hingga tidak terkena banjirop. Salah seorang warga, Murni, mengatakan banjir terjadi sudah 3 hari terakhir. Ia juga menyebutkan sudah sering merasakan dampak dari pasang air laut, terlebih lagi saat Lebaran. Payah anak-anak ini pun kan kasihan, anak-anak yang Lebaran kan susah mau kemana-mana. Ya susah lah air ini, tersendat lah. Bu, ini Surut dulu nanti. surutnya jam berapa, Bu? Sore lah ini nanti, jam 5, jam 6 kan udah nggak bisa anak-anak itu kemana-mana. Dalam beberapa tahun ini pas Lebaran pula memang pasang dalamnya.
itulah waktunya lah, disingkat-singkatkan, sibuk lah. Kalau pagi cepat-cepat lah kita pergi. Udah gitu aturannya kan bisa ke tempat family. Seharusnya 5 orang, ya paling 3. Nantilah tunggu surut air. Warga pun harus mensiasati waktu untuk bersilaturahmi ke rumah saudara, seperti berangkat di pagi hari atau malam hari untuk menghindari banjirop yang telah surut. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ribuan orang muda Katolik Keuskupan Agung Medan antusias mengikuti gelaran Come Youth Day kelima di Vikariat Kabanjahe, tepatnya di lingkungan Paroki Santo Petrus dan Paulus Kabanjahe, Kabupaten Karo, yang berlangsung Kamis hingga Minggu. Keuskupan Agung Medan atau KAM hadir dalam Come Youth Day kelima yang dihadiri sekitar 2.600 orang muda Katolik OMK separoki Sumatera Utara dan Aceh. Kegiatan yang diselenggarakan setiap 5 tahun ini diselenggarakan di lingkungan Paroki Santo Petrus dan Paulus, Kabanjahe, Kabupaten Karo, yang berlangsung dari hari Kamis sampai Minggu dari tanggal 20 sampai 23 April 2023. Bertajuk Orang Muda Katolik Berjalan Bersama, Bersaudara, Peduli, dan Memberi Diri. Kontingen setiap paroki hadir dengan membawa salib khas dari wilayah paroki masing-masing. Wajah riang gembira terpancar dari setiap OMK yang hadir sebagai pertemuan akbar orang muda Katolik Keuskupan Agung Medan. Acara diisi dengan kegiatan ibadah, pameran, dan kegiatan kebersamaan orang muda Katolik. Dihadiri para pastor paroki, Komisi Kepemudaan KAM, dan Keuskupan Ketapang, Vikaris Episkopal, dan tamu undangan lainnya. Orang muda Katolik bersukacita sembari mereka menyanyikan theme song Come Youth Day, Tuhan Memilih Kita. Uskup KAM Keuskupan Agung Medan, Pastor Monsinyur Cornelius Sipayung mengatakan sangat mendukung event ini dengan kebersamaan orang muda Katolik yang siap berpartisipasi dan peduli dengan berkorban. Semangat untuk berjalan bersama dan berani mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup. Dalam kebersamaan, dalam partisipasi, dan juga dalam kesediaan untuk rela berkorban bagi yang lain. Inilah yang mau ditanamkan kepada mereka. Lewat perjumpaan ini kita harapkan mereka berjumpa dengan Yesus yang tidak mereka kenal. Karena Yesus hadir dalam diri teman-teman mereka. Berjumpa dengan itu sehingga mereka mengalami sukacita, kegembiraan, dan berkobar-kobar hatinya untuk melayani sesama. Ketua Komisi Kepemudaan KWI Uskup Keuskupan Ketapang, Monsinyur Pius Riana Prabdi yang turut hadir menyatakan orang muda adalah semangat, berdinamika bersama, dan berbagi sukacita terpanggil menjadi rasul muda dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Pelaksanaan dari Youth Day ini adalah untuk semakin menyadari bahwa pertama mereka adalah pengikut Kristus yang dipercaya untuk mengubah dunia ini, dan mereka juga kemudian semakin bersekutu sebagai rasul-rasul muda yang dipercaya oleh Yesus untuk meneruskan pewartaan mengenai kabar gembira bahwa orang-orang muda lah yang menjadi pengubah dunia. Sementara itu pemirsa, hari pertama liburan Idul Fitri 1444 Hijriah, objek wisata pemandian air panas di Mandailing Natal jadi favorit warga untuk menghilangkan penat setelah menunaikan ibadah puasa. Apalagi air panas yang mengandung belerang ini diyakini bisa menghilangkan lelah dan pegal-pegal. Hanya memakan waktu setengah jam dalam perjalanan dari pusat kota Panyambungan menuju objek wisata pemandian air panas di Desa Hutaraja, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Mandailing Natal, dan tidak menghabiskan biaya mahal. Pengunjung hanya mengeluarkan uang untuk infak anak yatim dan uang kebersihan saat masuk ke objek wisata pemandian air panas. Warga yang datang juga mandi di air panas yang mengalir dari Gunung Sorik Merapi. Air panas yang mengandung belerang ini diyakini bisa menghilangkan penat seperti lelah, pegal-pegal, gatal-gatal, dan stres.
Pemandian air panas di Desa Hutaraja ini juga dilengkapi fasilitas seperti banu mandi, sabun keperluan mandi, musola, pondok beristirahatan, dan makanan ringan untuk pengunjung. Menghilangkan rasa pegal-pegal karena air panas ini kan mengandung air belerang, mengalirnya dari gunung. Satu lebaran inilah seringlah ke sini karena selama puasa full semua kerjaan, jadi menghilangkan pegal-pegal, sakit-sakit lah pokoknya. Enaklah kalau habis sudah mandi. Pemandian air panas ini biasanya ramai dikunjungi warga setiap pagi hari dan sore hingga malam hari. Karena air yang keluar dari Gunung Sorik Merapi ini lebih enak dimandikan pada saat pagi dan malam hari. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, selain pemandangan danaunya yang indah, kawasan Danau Toba juga memiliki destinasi menarik seperti keindahan budaya dan potensi desa-desa yang ada di sekelilingnya. Salah satu kawasan yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata adalah Desa Papande yang terletak di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Desa Papande berada di atas permukaan Pulau Sibandang yang juga merupakan pulau di tengah-tengah Danau Toba selain Pulau Samosir. Untuk sampai ke Desa Papande bisa ditempuh dari Pelabuhan Sibandang menggunakan kapal penyeberangan dengan jarak tempuh 10 menit. Desa Papande terkenal dengan kerajinan ulosnya yang cukup berkualitas. Rata-rata para penenun ulos di Desa Papande menenun ulos di rumah masing-masing. Hampir 85% penduduk Desa Papande menekuni pembuatan ulos, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Awalnya penduduk Desa Papande membuat ulos khusus untuk para Raja Batak. Namun seiring waktu, ulos kini juga banyak diminati masyarakat umum. Adapun Pemirsa, berikut ini kita ikuti informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk Senin 24 April 2023. Halo Sobat BMKG, izinkan saya Lestari untuk menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Senin 24 April 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan banyak dengan hujan ringan di wilayah Langkat, Deli Serdang, Labuhan Batu Utara, Binjai, dan Serdang Bedagai. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan hujan lebat terjadi di wilayah Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Asahan, Samosir, Simalungun, dan Pematang Siantar. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara dengan hujan sedang terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara, Toba, Mandeling Natal, dan Tapanuli Selatan. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan banyak. Suhu udara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan utara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara untuk tanggal 22 April 2023 terpantau satu titik di wilayah Nias. Dihimbau kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat disertai petir di pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan kami ucapkan selamat Hari Raya Lebaran minal aidin wal faizin. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udranda Rolinka. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.